الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pada siang yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmat-Nya, karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita panjatkan, yang kita lafazkan, bisa memberi syafaat pada hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu buah hadis yang diriwayatkan atau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun." Maksudnya di sini adalah sesungguhnya agama ini mudah atau gampang. Kemudian Al-Imam As-Suyuti menjelaskan makna yusrun di sini. Ini namanya adalah al-mubalaghah yang menisbatkan kepada agama terdahulu. Kalau contohnya adalah agama terdahulu itu, kalau mereka ingin bertaubat, mereka harus bunuh diri. Itu adalah syariat terdahulu. Kemudian Islam datang. Kalau untuk bertaubat saja cukup dengan menyesali, kemudian tidak melakukannya lagi atau tidak mengulanginya lagi. Makanya di sini disebut innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah, gampang. Tidaklah agama ini sulit. Kemudian di sini disebutkan lagi, wala nushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah seseorang itu mempersulit kecuali agama ini akan mengalahkannya. Apa maksudnya di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Yaitu apabila seseorang beragama itu terlalu berlebih-lebihan sehingga meninggalkan yang fardu dan lebih-lebih mendahulukan yang sunnah. Contohnya seseorang misalnya melakukan ghalabah, sehingga apa yang timbul, yang muncul sekiranya seseorang ini berlebih-lebihan di dalam beragama, yaitu rasa futur, rasa bosan. Makanya Islam datang membawa pertengahan, syariat pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak bermudah-mudahan. Kemudian dilanjutkan lagi, waqaribu wabshiru wasta'inu bil fasaddidu. Maksudnya di sini adalah maka lazimkanlah, langgengkanlah selalu dalam melaksanakan ketaatan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau dalam beribadah. Kemudian waqaribu ini adalah kerjakanlah syariat ini, perintah ini sesuai dengan kemampuan. Maka dengan kemampuan kita ini tidak akan mengurangi pahala yang kita dapatkan. Tetap Allah juga akan memberikan pahala kepada kita. Yang penting kita mendawamkan istiqomah dalam beramal soleh. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Daud, kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahabbal amali ila Allahi adwamuhu in qalla. Sesungguhnya amal yang
Allah cintai, yaitu terus menerus meskipun amalan itu sedikit, tapi kita terus menerus mengerjakan amalan tersebut. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada amalnya banyak tapi tidak continue, tidak konsisten. Kemudian kata Nabi, wa basyiru, dan berikanlah kabar gembira. Maksudnya adalah kabar gembira untuk orang-orang yang istiqamah, yang selalu melazimkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mengerjakan atau beramalnya sedikit, akan tetapi istiqamah, yaitu kabar gembiranya syurga dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasta'inu bil ghadwati war rauha wa syai'un minad duljah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah bantuan, pertolongan kepada di waktu awal pagi dan juga di waktu zawal, di waktu condongnya matahari, dan juga memintalah bantuan di waktu akhir malam. Ini di dalam bahasa Arab, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, namanya al-isti'arah. Dalam ilmu balaghah namanya isti'arah. Rasul menyematkan kata-kata yang bukan pada hakikatnya. Jadi kita diminta oleh Rasul untuk beribadah di waktu-waktu yang terbaik, di awal pagi, kemudian di akhir siang, dan juga di malam hari. Karena ini adalah waktu yang memungkinkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dijelaskan lagi makna dari 3 lafaz ini. Kenapa Rasul memerintahkan kita untuk pada 3 waktu ini? Maksudnya adalah sesungguhnya dunia kita ini, tempat kita hidup di dunia ini adalah tempat untuk berpindah menuju kepada akhirat. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang 3 ini. Karena ini adalah waktu yang memungkinkan untuk beribadah, waktu yang gampang bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang mungkin bisa dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.